Tadi pas Mas Adi bilang bahwa semua tokoh politik senior disalib oleh Mas Gibran, Kang Aceh paling kenceng ketawanya. Tapi nanti sebelum kita dengarkan pandangan Kang Aceh, Prof. Feli juga mungkin melihatnya seperti apa. Termasuk juga manuver dari Mas Gibran ini melakukan kunjungan, pertemuan juga dengan para ketua umum parpol-parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Ya, sebelumnya Mbak Putri, tadi kenapa saya katakan 90%? Karena ada satu syarat yang belum terlengkapi kan, yaitu sowan ke partai asalnya dalam bentuk pengunduran diri. Betul. Kalau 10%-nya sudah, jadi 100%. Tapi kalau ada tsunami politik bisa 10%. Kita nggak tahu tsunami politiknya seperti apa kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal manuver, tata krama, sowan, kulonun, kemana-mana. Kita tahu sosok Mas Gibran ini kan orang Jawa, Solo lagi. Saya jadi ingat nih pepatah Jawa tuh, bibit, bobot, dan bebet. Kalau kita lihat dari bibit, dia adalah anaknya Pak Jokowi. Yang dalam beberapa hal gaya komunikasi politiknya mirip gitu. Gaya cara mengangguknya dan sebagainya dalam banyak hal. Tapi kalau dilihat dari bobot, misalnya bibit, bobot, dan bebet. Nah, dari bebetnya nih, bebetnya dia itu dilihat dari taraf ekonominya. Ya pastilah punya ekonomi karena wali kota. Kalau dari bobot itu pendidikan dan intelektualnya. Pasti punya. Beliau Mas Gibran sekolah di Singapura katanya dengan sekolah elit juga. Artinya 3 unsur ini melekat pada diri seorang Gibran. Kalau kita padankan apa yang dilakukan Mas Gibran, yang dikomentari Mbak Puan tadi, katanya saya juga melakukan itu kok. Saya ketemu Mas Ahaye, ketemu Pak Prabowo dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju ini sudah melihat 3 hal itu. Jadi karena itu belum diputuskan, tentu harus ada namanya kulunuan politik. Benar itu tadi, kulunuan politik itu apakah orang-orang yang dia datangi welcome terhadap Mas Gibran. Ternyata semua welcome karena semua menginginkan gitu kan. Dari narasi yang dikemukakan termasuk oleh Kang Aceh itu sendiri. Jadi bukan hanya yang nama-nama disebut Mas Adi lewat, Kang Aceh pun lewat gitu kan. Kang Aceh pun lewat gitu kan. Jadi tidak ada peluang misalnya dari kader-kader potensial di Golkar itu sendiri yang bisa mereka sodorkan termasuk ketua umumnya. Nah itu dia. Iya gitu ya. Prof. Feli langsung minta bagaimana pandangan dari Kang Aceh. Semua lewat Kang Aceh. Kang Aceh lewat, bahkan ketum Golkar pun lewat Kang Aceh. Iya, saya kira tentu kita mempertimbangkan banyak hal ya. Mas Gibran tentu kita harus pahami bahwa beliau ya walaupun beliau adalah kader PD Perjuangan, tentu pilihannya kan dikembalikan kepada Mas Gibran sendiri. Dan ketika beliau datang ke kantor DPP Partai Golkar, sesungguhnya beliau telah menunjukkan satu kesediaan untuk menerima mandat dari Rapimnas Partai Golkar gitu. Nah, bagi kami Partai Golkar ya, kami ingin menang. Ya. Kami ingin menang dan karena itu semua resource yang kami miliki dalam konteks pemilihan presiden itu didorong sedemikian rupa oleh kita, termasuk dengan bukan saja kemenangan itu dipastikan dengan cara kader kami ada di situ, tetapi juga bagaimana proses regenerasi kepemimpinan bangsa ini juga sudah mulai dilakukan dengan memasukkan anak-anak muda termasuk dalam proses kepemimpinan orang nomor 2 di Republik ini gitu. Nah, dengan ditawarkannya Mas Gibran kepada rapat pimpinan nasional Partai Golkar, sejauh ini Ketua Umum kami juga dengan berbesar hati beliau mengatakan bahwa jika memang Mas Gibran memiliki kesediaan untuk menjadi calon wakil presiden, tentu ya kita harus berikan kesempatan. Karena ini lagi-lagi kan kita bicara soal bagaimana keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi ya, yang telah meletakkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dinilai oleh masyarakat positif ini bisa kita upayakan untuk terus bisa berlanjut pada pemerintahan yang akan datang. Dan saya kira beberapa kali juga Pak Prabowo menyampaikan tentang pentingnya keberlanjutan. Bahkan beliau mengatakan bahwa
kita tidak boleh ragu untuk mengatakan bahwa koalisi ini adalah koalisi yang melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi gitu. Nah, karena itu maka tentu kita melihat Mas Gibran tidak boleh underestimate ya. Kita dulu banyak pihak yang underestimate terhadap Presiden Jokowi ya, harus akui. Tetapi ternyata dalam proses kepemimpinannya, walaupun tentu penuh dengan dinamika, ya, termasuk pada saat pandemi COVID-19, ternyata proses keberlanjutan pemerintahan ini bisa mengukirkan hal-hal yang sangat penting dalam pembangunan bangsa kita. Dan satu hal, ya, di tengah situasi di mana resesi dunia, ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian, yang menarik adalah tingkat approval rating dari Presiden Jokowi itu dinilai sangat positif di mata rakyat. Dan tentu ini jarang sekali. Saya kira Mas Adi sangat paham. Biasanya dalam sebuah pemerintahan yang second term, itu tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan pada periode yang kedua, itu biasanya tingkatnya rendah. Jadi kami juga melihat bahwa ekspektasi publik terhadap keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi ini juga bukan hanya semangatnya, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana keberlanjutan itu bisa dipastikan dengan model kepemimpinan seperti Pak Jokowi ini, yaitu yang bisa kita lihat misalnya kita gambarkan dari apa yang terlihat dari model kepemimpinannya Mas Gibran di Solo gitu. Nah, baik. Dan poin ini mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan. Jadi jangan underestimate Mas Gibran, seperti kita dulu jangan mengunderestimate juga Pak Jokowi. Tapi kemudian apakah kemudian ekspektasi masyarakat agar Mas Gibran ini bisa meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh bapaknya, setidaknya bagaimana caranya kemudian menjadi pemimpin, ini bisa dilakukan? Ya, saya tidak mengunderestimate siapapun, Mbak Putri, Kang Aceh, dan Prof. Lely ya. Secara prinsip saya cukup senang sebenarnya kalau ada anak-anak muda yang maju tampil sebagai kandidat capres ya. Bahkan saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa kalau bisa di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan bahwa yang umur 17 tahun pun juga boleh mendaftarkan diri sebagai kandidat capres dan cawapres. Apakah kesempatan itu dipakai ataupun tidak? Oke, ini kan soal political right. 17 tahun adalah orang punya hak untuk berpolitik, baik dipilih ataupun untuk memilih. Nggak usah umur 40 tahun. Apakah itu dipakai atau tidak? Itu lain hal. Tapi minimal tidak ada barrier yang kemudian membuat seseorang itu boleh atau tidak maju dalam pilpres. Meski secara kematangan politik, kalau dilihat rata-rata secara umum, capres, cawapres, ataupun perdana menteri rata-rata di atas umur 40 tahun. Meski di berbagai negara ada yang umur 39 oke kinerjanya, kemudian ada yang umur 38 juga oke kinerja, tidak ada perdebatan apapun dalam konteks itu. Yang jelas barrier untuk maju sebagai kandidat capres dan cawapres itu dihilangkan sama sekali. Nah, yang menjadi ramai itu karena memang harus diakui proses di Mahkamah Konstitusi. Itu panjang ceritanya sampai sekarang nggak selesai. Ini kan menyangkut bagaimana kepercayaan publik terhadap institusi negara. Mahkamah Konstitusi ini kan tidak hanya bicara tentang umur capres dan cawapres. Sebentar lagi mungkin akan menghadapi soal sengketa pemilu, sengketa pileg, akan menghadapi pilkada serentak dan seterusnya dan seterusnya. Saya khawatir kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi itu dipertaruhkan. Ini nggak gampang. Ini menyangkut bagaimana pemimpin publik, entah itu presiden, anggota dewan, gubernur, bupati, dan wali kota, yang kedepannya pasti juga ada persoalan di Mahkamah Konstitusi, diadukan di situ menjadi problem yang cukup serius. Nah, tinggal ke depan sebenarnya, saya selalu mengatakan memang kita itu tidak perlu lagi menangisi susu yang sudah tumpah. Ini barang sudah jadi, Mas Gibran tinggal nunggu waktu untuk diumumkan. Mas Gibran nunggu waktu tinggal diumumkan sebagai pendamping Prabowo Subianto. Ini tinggal dibuktikan kira-kira apakah memang Mas Gibran ini bisa mampu menjawab keraguan-keraguan publik selama ini. Karena soal itu saya harus kita katakan, pengalaman 3 tahun jadi wali kota ini kan tidak sebanding dengan tokoh-tokoh besar yang lainnya. Pak Mahfud itu ya eksekutif sudah, legislatif sudah, yudikatif sudah. Siapa lagi? Ganjar 2 kali jadi gubernur, mantan anggota dewan. Anies mantan gubernur, kemudian doktor lulusan Amerika, Gus Muhaimin anggota dewan.
dan seterusnya dan saat ini adalah pimpinan PKB. Baik. Apakah Mas Gibran yang dalam tanda kutip misalnya pengalaman politiknya nggak terlampau panjang, apakah bisa disebandingkan dan disejajarkan, bahkan bisa memecahkan mitos bahwa pengalaman 3 tahun sebagai wali kota di Solo itu bisa menghapus keraguan segala-galanya. Makanya saya berharap ketika dideklarasikan Mas Gibran itu bicara sesuatu yang serius. Oke. Karena selama ini Mas Gibran kalau ditanya tentang bagaimana kepemimpinannya ketika dikaitkan dengan Pilpres, seringkali jawabannya agak kurang tegas dan bahkan sampai di tidak situ muncul. mungkin, Mas Adi. Itu yang sebenarnya Iya. kalau Prof Mahfud jelas ingin memberantas korupsi. Kalau Oke. korupsi hilang, maka separuh persoalan negara ini selesai. Begitupun dengan Anies, kalau ingin maju akan harus ada perubahan yang cukup signifikan. Kita tunggu itu narasi besarnya. Baik, Itulah Mas Adi. itu yang saya bilang. Udahlah selesai semua perdebatan-perdebatan tentang MK, tinggal bagaimana melihat ke depan aja sekarang. Oke. Jadi Mas Baik. Adi nggak underestimate, tapi dia pesimis. Masa 17 tahun itu kan masih mencari jati diri. Itu Oke, Mbak Putri. iya. Tapi nanti mungkin Prof. Eli termasuk tadi yang dikatakan oleh Mas Adi, apakah di usianya 36 tahun dengan pengalaman politiknya juga dalam melakukan pemimpinan ini cukup minim kalau dibandingkan dengan para tokoh-tokoh politik lainnya sudah cukup senior. Nanti Prof. Eli juga bisa jelaskan mengenai hal ini, apalagi kalau kata Mas Adi, selama ini kalau ditanya bagaimana visi misi ataupun apapun gitu mengenai pemerintahan, Mas Gibran selalu menjawabnya dengan santai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini setelah jeda.